Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sahabat fatayat yang berbahagia, mari bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita manusia yang hina ini, manusia yang kotor ini, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan keutamaan, untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mereformasi peradaban dunia, Nabi yang telah merubah zaman, yang dulunya penuh dengan kebejatan, yang dulunya penuh dengan kezaliman, yang dulunya penuh dengan kemaksiatan, menuju zaman yang diterangi oleh petunjuk dan pedoman dalam Al-Quran, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam. Semoga kita semua termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Mari bersama-sama kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan berbagi sedikit tentang 5 perkara yang merusak pahala puasa. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada perkara yang merusak pahala puasa dan ada yang membatalkan puasa. Insya Allah kita semua sudah paham tentang perkara yang membatalkan puasa. Maka dari itu, pada kesempatan ini kita fokus membahas perkara yang membatalkan pahalanya puasa saja. Puasanya tetap sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Apa sih 5 perkara yang membatalkan pahalanya puasa? Tentu saja kita ingin tahu apa sih yang bisa merusak, yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, khamsun yuftirnas shaima, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwah. Perkara pertama yang merusak pahalanya puasa adalah al-kadhibu, berbohong. Jadi kalau kita berbohong pada bulan Ramadan ini, kalau kita berdusta di bulan suci Ramadan ini, maka kita puasa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi kita tidak mendapat sepeser pun, sepersen pun dari pahalanya puasa. Pahala puasa kita hilang begitu saja. Kenapa? Karena berbohong bisa merusak pahalanya puasa. Yang kedua adalah an-namimah, adu domba. Zaman sekarang ini adu domba bukan hanya sekedar dengan mulut, adu domba bukan hanya sekedar dengan lidah, adu domba bukan hanya sekedar dengan lisan, tapi adu domba bisa dengan jari jemari kita. Ambil HP, isi kuota, kemudian kita bisa berekspresi, kemudian kita bisa berinovasi, kemudian kita bisa berkreasi untuk adu domba. Bukan hanya satu desa yang kita adu domba dengan HP itu, bukan hanya satu kabupaten yang kita adu domba dengan sebuah handphone, tapi satu negara, bahkan dunia bisa kita adu domba dengan modal HP tadi. Maka zaman sekarang ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengadu domba. Dan kalau sampai kita mengadu domba, sekecil apapun itu bisa merusak pahala puasa kita.
Lalu yang ketiga, perkara yang merusak pahala puasa adalah al-ghibah, ngomongi, membicarakan tentang aib orang lain, berbicara tentang keburukan aib orang lain, mengumbar kekurangan dan keburukan orang lain. Ini harus benar-benar kita hindari, karena yang mengumbar dan yang mendengarkan umbaran orang lain, yang menggibah dan yang mendengarkan gibah tersebut itu sama saja. Maka jangan sampai kemudian kita terlibat dalam gibah menggibah ini. Apalagi dalam bulan puasa ini. Pada bulan puasa, maka pahala puasa kita terbuang percuma kalau kita masih menggibah. Dan yang keempat dari perkara yang merusak pahala puasa adalah al-yaminul kadhibah, bersumpah palsu, bersumpah untuk menguntungkan pihak tertentu, untuk merugikan pihak tertentu, dan sumpahnya sumpah palsu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu yang kelima adalah an-nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat, melihat dengan nafsu. Di zaman sekarang ini godaan sangat luar biasa besar sekali. Kalau kita melihat di YouTube, kalau kita melihat di Facebook, kalau kita melihat di Instagram, kalau kita melihat di TikTok, kita akan banyak sekali melihat hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau kita ingin mencari hal-hal yang dilarang oleh agama, kalau kita ingin mencari hal-hal yang membuat dosa mata kita, luar biasa banyaknya, luar biasa mudahnya. Maka kita harus benar-benar berhati-hati dalam menjaga mata kita. Jangan sampai kemudian mata kita ini kita gunakan untuk maksiat. Jangan sampai kemudian mata kita ini kita gunakan untuk berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan mata kita untuk melihat Al-Qur'an. Allah menciptakan mata kita untuk melihat kekuasaannya. Allah menciptakan mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesarannya. Tapi kemudian kalau kita gunakan untuk bermaksiat, kalau kita gunakan untuk mendurhakainya, bagaimana Allah tidak murka? Semoga di bulan suci Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk menghindari 5 perkara ini. Jaga hati, jaga kesehatan, tetap semangat. Wa akhiran ja'alanallah wa iyyakum minas sa'idina fid dharain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.